Rogo Sukmosai ada zodiak Sagittarius yang ada di Solo. Seorang wanita berumur 28 tahun yang sudah menikah 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Kim Acan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Acan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Kim Acan, ini saatnya Kim Acan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Kim Acan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa? Admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian. Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Solo. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Solo. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 28 tahun yang sudah menikah 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Sagittarius di kota Solo, ya. Sudah menikah 5 tahun tapi tidak dikaruniai anak. Akhirnya saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita ini, ya. Dia sudah like, komen, dan share. Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan momongan. Ya, akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Ya, suaminya orang Solo juga. Ya, dia menikah muda. Sampai saat ini tertekan oleh tuntutan keluarga karena belum mempunyai anak. Ya, Pejuang versi 2. ya, yang hasil dari dokter, kedua suami istri ini tidak mempunyai masalah kandungan atau masalah sperma. Ya, tidak ada. Sehat semua. Sehat-sehat semua. Ya.
Suaminya bekerja sebagai bis, Oh, kondektur? ya kondektur, dan istrinya itu bekerja seperti pabrik, Oh, ya seperti itu. karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Ya. Setiap hari yang dia lakukan searching untuk supaya bagaimana caranya bisa untuk Dapat momongan. dapat momongan. Sudah kemana-mana, dari penyuburan Dokter. terapis, bahkan ke dukun-dukun beranak Oh, untuk menyuburkan kandungannya. Ya, karena selama ini dia selalu berdoa terus, tapi kenapa Tuhan tidak pernah mewujudkannya? Pasti ada udang di balik batu semuanya ini. ada. Ya, pasti ada sebab dan akibatnya. Kenapa alam semesta dan Tuhan belum mempercayakan kedua suami istri ini untuk mempunyai anak? Ya, pada saat dia punya anak ini, dia selalu baper. Oh, Suaminya juga baper. oh, Kalau orang punya lagi gendong anak, ngomongin anak, pasti dia baper. pasti bapak Ya. perasaan. Perasaan. Ya, akhirnya alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk memberitahu kebenarannya. Lagi. Ya, karena selama ini mereka menebak-nebak saja kenapa, ada apa sebenarnya. Dan ternyata setelah saya terawang itu semuanya, suaminya pulang kerja itu menyempatkan diri untuk jajan dengan wanita langganannya, Oh, seperti suami istri, langge kuwi. sehingga sperma tidak stabil. Tak stabil. Ya, seperti sudah rutinitas. Hmm. Ya, mampir ke sana, mampir ke sana. Rumah tangga baik, Rumah tangga harmonis, sayang, cinta, dan tanggung jawab. Oke. Tapi dibalik itu Kebiasaan semuanya. suaminya. Nah, jadi kenapa Tuhan dan alam semesta tidak mengizinkan mereka untuk punya anak? Salah satunya itu karena faktor dari si suami suka jajan. Nah, gue dengerin semuanya. Dan akhirnya saya lihat lagi, saya terawang lagi ini wanita Sagittarius, kenapa sampai tidak dikaruniai anak? Karena si Sagittarius tanpa dia sadari sering menjelek-jelekan atau mengadu domba mertuanya Dah gue. kepada orang lain. Nah, Jadi- nggak suka sama mertua, Iya. Dijelek-jelekin ke tetangga, ke teman, diceritakan semuanya. keburukan Keburukan mertuanya. mertua. Jadi itulah penyebab selama ini. Nah, itu. Ya, dua-duanya harus diperbaiki. Gue dengerin semuanya. Ayo. Keakuran dengan mertua jarang, sering membentak, sering kasar, Nah, dan kalau dia belum puas diceritakan ke orang-orang. nah gue. Dia buat status. Merasa menantu yang teraniaya atau menantu yang gimana gitu. Betul, menjelek-jelekan. Merta. Nah itu tadi, kenapa doa-doa kita kebanyakan tidak diijabah oleh Tuhan? Karena terhalang oleh dosa-dosamu Tuh. tanpa kalian sadari. Kui rungono. Dan Ayo. situlah terlihat semuanya. Akhirnya saya Rogo Sukmo satu persatu, kebetulan juga si suaminya ini suka menonton Pintu Misteri walaupun jarang, Nah. tapi dia tahu. Dari situ saya bisa berkomunikasi langsung. Oh, Nje kan udah tahu gimana Ya. Nje. Akhirnya saya masuk dimensi mimpi Rogo Sukmo untuk Sagittarius istrinya. Istrinya dulu. Ya, pada saat itu ya istrinya itu sedang berdagang ubi. Ubi apa ya? Rambat itu. Ubi rambat Ya, ngoten. ubi rambat dagangannya laku sekali. Nje. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang lewat. Nje. Ya. Seorang nenek-nenek yang lewat, dia seperti zaman dulu itu kayu, di belakangnya gembolan. Gembolan. Melihat makanannya, ya, apa yang dilakukan dia? Sana. Orang tua, nggak bagus nanti sepi di sini. Sana. Dia mengusir. Mengusir sih. Tidak suka dengan sosok orang-orang tua. Lah kuwi piye to Sagittarius? Saya berdiri di situ padahal dia belum melihat saya. Dagangannya betul laku. Laku. Ada sosok nenek-nenek yang sedang memegang itu, melihat kelaparan. Saya lihat, oh, Ternyata pantasan karakternya. karakternya seperti ini. Cerdas. Dan saya bilang,
Akhirnya saya tuntun nenek itu. Ki Macan, saudaranya Ki Macannya. Iya. Tadi awalnya saya mau kasih Ki Macan, kata dia. Tidak usah berbohong. Kamu tidak perlu berbohong. Gue dengerin. Kenapa? Apakah dia seorang nenek-nenek yang tidak punya uang, terus kamu tidak memberinya? Oh, tidak tahu Ki Macan kalau misalnya ini saudaranya Ki Macan. Iya, kalau ada saya. Kalau tidak ada saya, apakah nurani kalian, empatinya muncul? Ya, karena suatu saat kau akan tua seperti dia. Ya, setelah itu ada ubi. Sisa satu ubi. Saya berikan ubi ini kepada nenek ini. Ikhlaskah kau? Itu untung loh. Saya ikhlas Ki Macan. Betul Ki Macan. Dikasihkan. Maaf ya Nek, saya tidak lihat tadi. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih, saya akan tukar dengan bayi. Ternyata di belakang itu bayi. Ada bayi. Wah, gue. Sebentar. Ini terima kasih banyak, kata dia. Dia ngambil ubi itu sebesar ini. Terima kasih banyak bisa makan saya 2 hari dengan anak-anak saya. Saya ada hadiah buat kamu. Diturunkannya, dibuka, gembokannya. Ini buat kamu. Gue. Ya Allah, saya dambakan anak ini. Dan saya bilang pada saat saya rogoh sukmo, itulah hal kecil bisa membuat makna besar sebenarnya. Tuh. Lalu dia gendong, terima kasih Ki Macan, terima kasih kepada Tuhan. Dan berubahlah karaktermu. Turun aku calon ibu. Iya, berubahlah karaktermu. Kenapa kamu selama ini tidak diberikan rezeki bayi dari Tuhan? Karena itu kamu belum pantas menjadi orang tua. Tuh, dengerin. Ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Siapa yang kau benci saat ini? Mertua saya Ki Macan. Mertua saya kayak gini Ki Macan. Itulah egonya. Ya. Satu pesan saya sebelum saya pergi di sini. Kau perbaikin hubungan orang tua dengan mertuamu. Minta maaf, cuci kakinya, minta maaf. Tapi dia salah Ki Macan, terserah. Saya tidak peduli. Karena yang saya lihat di sini kau yang salah. Oh iya Ki Macan. Kembali, ikhlas atau tidak? Kalau kau ikhlas, anak itu akan masuk di perutmu. Tapi kalau kau tidak ikhlas, jangan lakukan. Seperti layaknya kau memberi makan nenek ini. Akhirnya dia bilang sama nenek, jaga anak itu, sayangnya anak itu. Dia pergi, terima kasih, dia pergi. Anaknya masih digendong. Lalu anak ini gimana Ki Macan? Apakah bisa jadi anak saya? Itu tergantung. Pilihan dari hidupmu. Kamu memperbaiki sifat karaktermu lah. Taruh anak ini ditampah. Tampah ya. Ditampah. Pergi sekarang ke mertuamu. Ditaruh. Jangan kemana-mana ya nak ya. Lari ke mertua dia. Ya. Dari situlah saya buat mentalnya supaya merasa bersalah kepada mertua. Dan besoknya dia minta maaf layaknya orang tuanya. Mertuanya baik Mas Jawi. Padahal Yuki yo. Boknya dah, nggak usah nak, nggak usah. Saya bukan orang tuamu. Cuci kaki nggak usah bu. Saya banyak salah di sini. Gue. Orang tua kau musuhin. Tuh orang-orang di luar sana tuh kau pukulin coba kalau berani. Preman pasar pukul lono. Nah, sudah setelah itu saya lari lagi ke Suaminya. Jadi pas pada saat Rogo Sukmo suaminya, ya, suaminya itu bertemu dengan wanita langganannya yang membawa bayi. Bayi siapa itu? Bayi kita. Loh, kok bisa? Kata dia. Kan selama ini kita pakai pengaman, kata dia. Ini bayi kita telah berhubungan begitu lama. Oh iya, tapi istri saya kok tidak ada dapat bayi. Ya, istri kamu mandul. Saya yang subur, kau nikahin saya. Dan setelah saya muncul. Dan saya bilang dengan suami dari Sagittarius. Ini kembali pilihan dari manusia. Kau tinggalkan wanita ini kau akan mendapatkan bayi. Karena bayi itu adalah iblis yang akan mempengaruhimu. Bayi yang ada di perempuan langganan. Perempuan maaf ya. Jadi perempuan langganan itu adalah iblis untuk menggoda kamu terjun bebas ke dunianya. Kalau kalian ingin mendapatkan anak, perbaikin semuanya.
dia bilang si wanita langganannya, oh jangan, dia sudah tamu saya, tamu tetap. Dari mana saya dapat rezeki kalau tidak dari dia? Terserah, ini keputusan dari kamu. Akhirnya dia putar balik. Saya akan minta maaf sama istri saya. Dan dua-duanya setelah si Sagittarius diantar oleh suaminya ke rumah orang tuanya, dia minta maaf, tersadarlah hasil rogo sukma itu. Ya Allah, saya mimpinya kan bersama ini. Dan dia buat strategi, ayo kalau sudah selesai kita pulang. Mau apa sih, mau buru-buru? Saya mau pulang. Sampai rumah, gantian si suami yang minta maaf ke istri. Maaf kalau selama ini saya main belakang nih kamu. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi berubahlah. Kalau kita mempunyai anak, kalau kita ingin mempunyai anak, iya, dari situ berubah. Dan diteror sekarang oleh si langganan itu. Ganti nomor. Ya, ganti nomor, dia relakan ganti nomor. Hubungan semakin erat. Lah harus gitu. Dan saya suruh untuk minum kelapa muda selama 4 hari sebelum berhubungan. Dan alhamdulillah hari ini dia sudah tes garis 2. Alhamdulillah. Sagittarius, itu adalah kado dari nenek yang kamu berikan ubi. Dan untuk si suami, inilah kado dari alam semesta dan Tuhan karena kau memutus hubungan laknat. Hubungan laknat, dengerin. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Sagittarius. Apabila saudara-saudaraku di luar sana memiliki mempunyai permasalahan kandungan, yang susah mempunyai anak ya. Selagi kalian mempunyai rahim, jangan khawatir, Tuhan akan mampu masukin bayi di dalam kandungan. Ya, asalkan kalian masih mempunyai rahim. Dan perbaikinlah. Jangan memperbaikin orang lain. Perbaikin diri sendiri. Kalian akan tahu kok sendiri permasalahan yang ada saat ini. Betul. Ya. Dan sekarang suami Sagittarius dan Sagittarius sudah menonton. Perbaikin, jangan anget-anget teh ayam. Dan untuk Sagittariusnya, ramah layaknya kau memperlakukan ibumu sendiri. Betul. Karena perjalanan masih jauh. Kau akan menjadi orang tua nantinya. Betul. Ya. Jadi selamat untuk Sagittarius dan suaminya. Ya. Jaga kandungannya. Jangan aneh-aneh. Gitu ya, dengerin ya. Ini mungkin bisa jadi bisa digunakan untuk introspeksi untuk kakak-kakak semua yang sedang berjuang untuk garis 2 ya. Introspeksilah terlebih dahulu. Selain melakukan usaha ikhtiar pengecekan ke medis, kemudian obat-obatan medis ya Ki ya. Ikhtiarlah kalian selalu pada Sang Maha Pencipta. Selain itu introspeksi ya. Karena apa? Kalian akan menjadi orang tua. Tuhan akan menitipkan kandungan asalkan orang tuanya mampu tidak nanti mendidik anak tersebut. Ingat, anak yang di dalam kandungan yang nanti kalian besarkan itu tidak hanya untuk gaya-gayaan, tapi ada tanggung jawab di dalamnya. Kalau kalian tidak bisa mendidik dengan baik, akan menjadi dosa berkelanjutan bagi kalian. Begitu pula jika kalian bisa mendidiknya dengan baik, akan menjadi pahala yang berkelanjutan untuk si orang tua. Makanya kenapa jika kalian mungkin salah satunya masih suka selingkuh, masih suka yang aneh-aneh, kemudian belum dikaruniai anak, diperbaiki ya. Minta maaflah kalian sama istri. Dan ini untuk kakak-kakak semuanya ini ya, untuk pasangan suami istri ya. Kebanyakan ini Mas Jawir yang melakukan survei ya, survei dari penglihatannya Mas Jawir ya. Suami suka main jajan berkali, istri pasti akan lapang dada untuk memaafkan ya. Tapi di saat si istri melakukan kesalahan sekali, suami sok-sokan, sok jijik, sok apa-apa. Nggak oleh kayak ngono kuwi. Kalau seandainya istri meminta maaf, suami pun juga harus bisa memaafkan ya. Karena kan gak luput kesalahan juga si istri ya. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak akan keluar dari zona penderitaan di pertengahan bulan Juni 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan terbebas dari zona penderitaan di pertengahan bulan Juni di tahun 2024. Apapun hasil
Dari penerawangan di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal pertengahan bulan Juni di tahun 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu aja sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum, dan menggunakan botol minum kesehatan. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus.
Minimal 3 botol ya Rek ya untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Kimacan untuk Parfum Sang Jagat aura. ya atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya gunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu misalnya. Gitu ya Reyo, wajib dan harus berdoa ya Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Kimacan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Reyo. Oh, Iya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Betul. Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngapusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Kimacan media spiritual tidak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Iya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu ya. Saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak kan. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya, tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta
alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk Diberi mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Iya. Hubungi di admin 3 ya. Ya. Kita akan lihat ada beberapa zodiak yang terbebas dari permasalahannya. Betul? Nggih. Di pertengahan bulan Juni. Terbebas permasalahan penderitaan. Vision, yang artinya angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 5. Saya pastikan 5 zodiak ini di pertengahan bulan Juni dia akan terbebas dari permasalahannya. Karena semua permasalahan-permasalahan yang dihadapin dia ini bukan dia mundur, melainkan dia maju. Akhirnya dia terlewat dari permasalahan ini. Mampu dan berani untuk melewati badai berlalu. Alhamdulillah. Akhirnya permasalahan-permasalahan mempunyai jalan solusinya sendiri. Amin ya Allah. 5 zodiak. Zodiak. Waduh, ini Ki Macan lihat ada 5 zodiak ya akan terbebas dari permasalahan, penderitaan di pertengahan bulan Juni 2024. Ono 5. Gemini. Gemini nomor setunggal, guys. 1 Gemini. Ingat ya, Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk permasalahan. Mereka akan mempunyai jalan atau masanya sendiri untuk keluar dari permasalahan itu. Ya, jangan pernah merasa, aduh, saya gimana ini, saya gimana. Ikhlaskan, percayakan diri pada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan itu semua. ikhlaskan, percayakan pada Tuhan. Libra. Libra nomor kali, guys. Libra. Taurus. Taurus nomor 3 kurang 2. Aquarius. Aquarius kurang 1. Pisces. Oh ya, waduh Mas Jawir, guys. Ya, Pisces. kita akan lihat dan kita akan teropong. Ya. Permasalahan-permasalahan apa sajakah yang akan terselesaikan ya di pertengahan bulan Juni. Ya, ini tidak semuanya permasalahan ya. Misalnya kalian mempunyai zodiaknya di sini, apa yang sedang kalian permasalahkan, yang itu yang akan keluar, yang itu yang akan terselesaikan. Amin. Permasalahan berpacaran. Berpacar. Sudah lama sekali zodiak ini sudah tidak merasakan hangatnya pacaran. Oh, Selalu disakitin, dihianati, dikecewain. oh alah. Tapi di pertengahan ini akan ada orang baik yang akan mengerti semua keadaanmu sekarang. Oh, alhamdulillah ngoten ya Ki ya. Kelar ya. Permasalahan pendamping berarti. Ya? Pendamping Ki, tapi masih pacaran gitu Ya. Ki ya. Nggih. Ya. Permasalahan rumah tangga. Rumah tangga. Ya, jangan khawatir. Di pertengahan bulan Juni ini akan ada keputusan yang jauh lebih baik yang akan kamu terima. Permasalahanmu akan terselesaikan. Alhamdulillah ada solusi dalam rumah tangga ya. Semoga hal yang baik bisa saling romantis kembali. Ya. Memaafkan. WK tsunami. Permasalahan hutang piutang. Akan ada jalannya, akan ada solusinya. Permasalahan hutang piutang akan ada jalannya, akan ada solusinya. Hutang piutang. Wow, ini untuk ibu-ibu rumah tangga ya, atau kepala rumah tangga, bapak, ibu kepala rumah tangga ya. Ini kepalanya tuh benar-benar lagi mumet karena untuk sekolah anaknya, biaya anaknya yang baru masuk sekolah ya. Di sini akan ada orang baik yang akan membantumu. Alhamdulillah, ini untuk biaya sekolah ada orang baik yang membantu dia ya. Amin. Ya, ini permasalahan hukum. Akan ada jalan keluarnya untuk permasalahan ini. Ngoten ya Ki ya. Ini permasalahan hukum akan ada solusi. Alhamdulillah ya. Ya, permasalahan dari LDR. Ya. Pacaran LDR. Ya, akan ada keputusan di pertengahan bulan Juni
untuk permasalahan ini. Apapun keputusannya itu yang terbaik. Ngoten ya Ki. Jangan pernah memaksakan kehendak. Jin akan ada keputusan ini bagi yang sedang LDR ya. Ya, permasalahan usaha kalian ya antara maju dan mundur. Ya. Ini akan ada jalan solusinya juga. Alhamdulillah. Ya, akan banyak pendapatan-pendapatan yang akan membuat semangat kalian lagi. Alhamdulillah, amin. Yang wirausaha semangat nggih. Fokus panggilan kerja. Ya, yang selama ini kalian masih lontang-lantung untuk mencari pekerjaan, jangan khawatir. Di pertengahan bulan Juni besar kemungkinan untuk kamu mendapatkan pekerjaan. Ngoten ya Ki ya, besar kemungkinan akan dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Fokus ngelamar-ngelamar selalu ya. Ya, permasalahan kepada hutang piutang kepada teman-teman terdekat yang mana membuat hati dan pikiran kamu tertekan, itu akan ada jalan solusinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuatu yang tertekan sehingga ada solusi ya permasalahan teman-teman dekat ini. Ya, gunung es batu, pekerjaan ya. Akan ada penyelesaian dari tempat pekerjaan. Jadi ada beberapa zodiak ini sedang mengalami permasalahan di tempat pekerjaannya, itu akan clear. Ngoten ya Ki ya. Alhamdulillah. Fokus selalu kan ya dalam bekerja itu ya, dan jujur-jujurlah. Pelangi permasalahan dengan keluarga atau orang tua, itu juga akan terselesaikan. Permasalahan dengan keluarga, orang tua akan ada solusi terselesaikan. Ya, seremoni. Ini permasalahan jual beli mobil, jual beli motor, tanah atau rumah ya. Yang selama ini kalian tertipu atau sedang mengalami permasalahan, itu akan mendapatkan solusinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini jual beli Ki ya. Alhamdulillah. Akan ada solusi. Iya. Ini yang terakhir ya. Permasalahan yang mana kalian difitnah oleh orang-orang terdekat, oleh teman-teman terdekat ya. Fitnaan itu akan menjadi bukti kebenaranmu sendiri. Oh nggih, malahan ngoten iki ya. Becik ketitik Allah ketara. Asalkan kalian jujur mau difitnah kanan kiri, ya pasti kebenaran itu akan muncul ke permukaan, akan mengalahkan fitnah dari orang-orang yang terdekat atau orang teman-teman kalian yang memfitnah kalian. Oh, ya, satu lagi. Okay. Ya, pertengkaran ini untuk saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya. Oh, okay. Permasalahan hidupnya, pertengkaran dari bos atau majikan atau saudara dari majikan itu, ya, yang membuat dirinya tidak nyaman di tempat kerja. Tapi di pertengahan bulan Juni mereka nanti hatinya adem ayem. Walhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi bersahabat. Jadi bersahabat. Seperti karakternya tuh berubah 180 derajat. Waduh, kira alhamdulillahirabbil alamin. Iki lho rek ya, segala permasalahan dunia ini kan pasti akan ada solusinya. Betul. Gitu ya, dan ada masanya. Tidak ada yang abadi dari semua permasalahan. Betul. Tapi kembali lagi rek ya, tidak ada abadi karena apa? Karena ada Tuhan yang Maha Esa yang bisa membolak-balikkan segalanya. Betul. Namun kembali lagi, kalau kalian ingin mendapatkan mukjizat, ingin mendapatkan kebaikan, ya jangan lupa dengan doa-doa dan ibadah sesuai dengan ajaran agama kalian. Betul. Ya Ki ya. Jangan sampai kita itu lepas dengan agama, karena agama sendiri itu akan memberikan makanan bagi jiwa kita, karena kita yakin manusia ini punya keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan. Manusia ini mempunyai keterbatasan dari harapan yang tidak tercapai, itu banyak yang tidak tercapai. Tapi kalau kita mempunyai Tuhan di dalam hati, walaupun tidak tercapai, kita masih punya harapan, karena Tuhan Maha segala-galanya. Bermintalah kepada Tuhan. Nah, makanya kenapa media-media saya buat ini hanya sebagai media untuk menuntun kalian untuk bermohon kepada Tuhan. Betul, karena mukjizat Tuhan itu nyata, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Fir'aun saja pada saat zaman dahulu kala, ya, Fir'aun itu paling sombong sedunia, manusia yang paling sombong sedunia. Kan selain manusia kan ada makhluk juga yang paling sombong, yaitu iblis. Tapi Fir'aun zamannya dulu paling sombong sedunia. Pada saat
ingin dimusnahkan oleh Nabi Musa, ya. Di tengah-tengah laut itu dia bilang, ya, Musa tolong saya. Musa tolong saya. 70 kali Fir'aun meminta tolong, minta diselamatkan, tapi Musa tidak membantu sama sekali. Coba kalau dia, si Fir'aun meminta tolong pada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu dan akan memberikan ampunan pada Fir'aun. Tapi itulah kesombongan dari Fir'aun. Nah, yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Sama seperti iblis mengenal Tuhan tapi tidak walaya utuhituhuma wa huwal aliyul adim. Kasihan deh iblisnya. Kok gengsi? Kamu lo ciptaannya Tuhan, kok iso gengsi gitu loh ya? Malah sekarang kamu memfitnah, berusaha untuk memperkeruh, membelok-belokkan ajaran suatu agama-agama. Si Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, lalu dilempar sampai ke Laut Merah, kamu malah mulutmu malah ini menggosipin, memberitakan fitnah-fitnah yang tidak baik pada makhluk-makhluk yang berada di Laut Merah. Kasihan deh lo. Udah dikasih tidak mendapatkan rahmat tanpa adanya cahaya. Tempatmu hitam putih, kamu aja jadi parasit, berada di dunianya, dimensinya manusia. Enak kan mendapatkan keindahan, ada kehidupan. Coba di istanamu sendiri ndak ada. Gitu ya, ya. Semakin kamu ya, si iblis mau berupaya untuk menjebak manusia-manusia dengan ajaran kamu yang membolak-balikkan sebuah ajaran agama, itu bagi mereka yang terpengaruh. Tapi kalau yang tidak terpengaruh, ya tetap aja dia lempeng-lempeng saja. Tuhan maha segala-galanya. Dan mohon maaf kalau memang yang yakin dengan adanya Tuhan, cahayanya Tuhan udah terpancar dan kamu tidak mempengaruhi, ya kok ngamuk-ngamuk. Ya. Mana ya rek ya, kasihan deh lo iblis satanik. Karepmu ya. Baik Ki Macan, terima kasih banyak nih Ki ya. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya media terbaru saya akhirnya selesai juga saya ritualkan. Ya, garam Laut Merah. 1,5 bulan saya ritualkan dan saya doakan dengan doa-doa terbaik saya, akhirnya selesai juga. Yang mana saya sarankan di sini untuk tempat, ya, rumah, tempat usaha atau kantor. Ini disarankan untuk tempat, ya. Yang mana garam Laut Merah ini berfungsi untuk benteng, pagar gaib tempat, ya. Baik usaha, kantor ataupun rumah, ya. Dan juga Laut Merah ini, ya, bisa mendeteksi ilmu hitam yang ada dalam rumah kalian atau di tempat kalian, ya, membersihkan, ya, menarik energi positif, membuang kesialan, membuka pintu rezeki, menetralisir dari jin-jin kafir yang ada di tempat tersebut, ya, dan juga mengusir roh-roh jahat. Ya, tetap semua media-media yang saya buat di sini ada syaratnya, nama lengkap dan tempat, ya. Untuk apa? Menselaraskan bagi si pemakainya, ya. Garam Laut Merah sudah bisa kalian gunakan. Gitu ya. Ini tadi kalau untuk garam Laut Merah kalian ya Rek ya bisa menghubungi admin 3. Iya. Nah, dan di sini untuk garam Laut Merah maharnya 115.000 belum termasuk ongkir, di mana garam Laut Merah cara penggunaannya kalian harus pegang dengan kedua tangan. Kemudian didoakan sesuai dengan agama kalian masing-masing, plus tujuannya apa. Wajib disertakan tujuannya untuk apa gitu ya Ki ya. Kemasan 750 gram saja ya. Ini pemakaian hanya sekali pakai. Jadi kalau seandainya kondisi tempat usaha kalian, rumah kalian itu luas, ya berarti kalian ordernya jangan satu. Ya, karena sekali proses ritual pemakaian harus dihabiskan. Ini akan membantu sebagai pagar gaib selama 40 hari. Iya, betul. Ngaten iki ya. Baik Ki Macan, kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan 5 zodiak? Kita lihat sifat dan karakter positif yang menonjol untuk 5 zodiak ini. Iya. Ya, di sini ada 3 karakter positif, ya. Care terhadap teman. Peduli. Care terhadap keluarga. Nah, yang kedua di sini mereka sosok mandiri. Mandiri. Dan yang ketiga di sini bertanggung jawab.
Tuh. Peduli dengan teman, Yeah. peduli dengan keluarga, ngoten ya Ki ya, mandiri dan juga bertanggung jawab iki lho rek ya. Makanya kalau seandainya di muslim itu kan ada hablum minallah, ada hablum minanas. Jangan hanya hablum minallah aja sedangkan minanasnya kalian tidak bisa berbuat baik. Hablum minanas tidak hanya sesama umat muslim. Tuhan itu menciptakan banyak sekali keberagaman. Tidak hanya satu agama. Agamamu, agamaku, agamaku. Ngoten ya Ki ya, tapi jangan berbuat yang tidak baik. Ingat hablum minanas itu juga penting. Ngoten ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macam. Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jahid mengingatkan kagem sedoyonipun kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan bisa dilihat nanti di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online itu di Shopee dan juga di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah wajib dan harus, kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita NKRI harga mati. Baik, Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah menyerah, karena keberhasilan selalu datang kepada mereka yang gigih. Tuh, keberhasilan datang pada orang yang gigih. Gigihlah kita selalu, ditambahi dengan doa-doa dan ibadah, yakin dan percaya. Betul. Gitu ya Ki ya. Tuhan pasti akan menggiring kita ke puncak kesuksesan. Betul. Asalkan kita gigih. Betul. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Dewi Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.